saya pasti bisa. Video kali ini Busur akan membahas tentang Teorema Pitagoras. Kenapa disebut Teorema Pitagoras? Ya tentu saja karena penemunya adalah Pitagoras. Kalau penemunya Busur, ya berubah namanya jadi Teorema Busur dong ya. Tahukah kalian bahwa Pitagoras ini adalah seorang ilmuwan dari Yunani Selatan? Nah, 1000 tahun sebelum masa Pitagoras itu sebenarnya sudah ada yang mencetuskan teorema yang sama persis dengan Pitagoras ya, yakni bahwa kuadrat sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, itu sudah dicetuskan. Lalu kenapa Pitagoras yang mendapatkan namanya? Perlu kalian ketahui karena Pitagoraslah yang pertama kali bisa membuktikannya secara matematis ya, dan beliau pula lah yang mempatenkannya pertama kali. Oleh karena itu, bagi kalian yang bisa menemukan misalkan teorema-teorema baru, misalkan ya, segeralah patenkan sebelum dipatenkan oleh orang lain. Misalkan kalian menemukan teorema move on dari mantan. Ibu buat apa belajar tentang teorema Pitagoras? Asa nggak jelas? Oh, tentu saja jelas ya buat kalian. Ini ada beberapa contoh yang bisa menggunakan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian lihat misalkan mau membangun rumah, tentu ada sudut-sudut nih yang berhubungan dengan siku-siku. Nah, itu menggunakan teorema Pitagoras ya, biar pas kayak gimana. Atau misalkan mau mencari kemiringan dari kemiringan bukit misalkan atau kemiringan sebuah gunung ya. Nah, itu juga bisa pakai Pitagoras. Atau misalkan mau mencari titik letak koordinat ya, atau misalkan untuk navigasi ya, untuk menentukan letak koordinat, itu juga sama, bisa pakai teorema Pitagoras. Nah, masih banyak lagi kegunaan-kegunaan ya dari teorema Pitagoras ini. Oke? Pertanyaannya adalah bagaimana teorema Pitagoras ini bisa dibuktikan dan bagaimana juga Pitagoras dulu bisa membuktikan teoremanya tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak tayangan berikut ini ya. Untuk membuktikan teorema Pitagoras, Ibu menggunakan papan bergaris yang berbentuk persegi. Kemudian, Ibu juga punya kepingan-kepingan yang berbentuk persegi yang ukurannya sama dengan papan bergaris tersebut. Ini merupakan salah satu contoh untuk membuktikan teorema Pitagoras ya. Sebenarnya ada banyak cara untuk membuktikannya. Perhatikan demonstrasi berikut. Jika kalian perhatikan segitiga di tengah yang diapit oleh persegi-persegi yang berwarna merah, biru, dan juga hijau, itu merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan persegi yang berwarna merah. Itu terbentuk dari 9 satuan persegi yang kecil, dan begitu pun dengan persegi yang berwarna biru. Itu terbentuk dari 4 kali 4 jadi 16 persegi yang kecil. Dan untuk persegi yang besar atau yang berwarna hijau itu terbentuk dari 5 dikali 5 berarti 25 satuan persegi yang kecil. Jika kita perhatikan gambar tersebut, kita dapat simpulkan bahwa luas persegi yang berwarna hijau itu sama dengan penjumlahan dari luas persegi yang berwarna biru dan yang berwarna merah, yakni 25 itu sama dengan 16 ditambah dengan 9. Jadi kita simpulkan bahwa 25 itu adalah 5 kuadrat sama dengan 16 itu
itu adalah 4 kuadrat, ditambah dengan 9 itu adalah 3 kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, teorema Pitagoras inilah yang kita peroleh dari gambar tersebut. Jika kita perhatikan, sisi miring itu adalah sisi yang dibatasi oleh salah satu sisi persegi yang berwarna hijau yang terbentuk dari 5 satuan. Sedangkan sisi penyikunya adalah sisi yang dibatasi oleh persegi yang berwarna biru dan berwarna merah yang masing-masing sisinya memiliki 4 satuan dan juga 3 satuan. Nah, dari pembuktian tadi, kita misalkan saja sisi miring atau nama lainnya itu adalah hipotenusa, kita simbolkan dengan A. Lalu, sisi-sisi penyikunya kita simbolkan dengan B dan C. Maka, kita dapat dari pembuktian tadi bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Atau B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang dengan C kuadrat. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Begitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan berikan beberapa contoh ya. Ini untuk contoh yang pertama. Ibu punya sebuah segitiga siku-siku. Ini adalah tanda dari segitiga siku-siku ya. Ini harus kudu wajib dipakai. Ini menandakan bahwa ini adalah siku-siku. Kalau tidak ada tandanya, berarti jangan bilang itu adalah siku-siku ya. Jadi harus ada tanda ini, oke? Nah, berdasarkan tadi teorema Pitagoras bahwa sisi miring atau hipotenusa di sini berarti sisi miringnya ini ya X. X ini adalah hipotenusa. Nah, sekarang X-nya dicari. Maka berdasarkan teoremanya berarti X kuadrat itu sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Berarti tinggal ini dikuadratkan saja. Berarti 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. Maka 16 kuadrat itu berapa? 256. Kemudian 12 kuadrat itu berapa? 144. Berarti ini kan X kuadratnya. Maka X kuadratnya dijumlahkan, ini adalah 400. Sudah selesai? Belum. Ini kuadrat. Berarti harus diakarkan dulu. Maka kita akan memperoleh nilai X, yaitu akar dari 400 yaitu 20. Karena 20 kali 20 adalah 400. Begitu ya. Paham kan? Mudah bukan? Oke, Bu Sur punya contoh yang kedua ya. Perhatikan baik-baik. Nih, Ibu punya segitiga, masih segitiga siku-siku. Karena itulah kata kunci dari Pitagoras ya, segitiga siku-siku. Mana tandanya? Ini tandanya. Oke, Ibu tapi nonggeng, gak apa-apa mau nonggeng juga ya. Yang pasti di sini ada sisi miringnya. Sisi miringnya itu yang ada tepat di depan siku-siku. Inilah sisi miringnya ya. Berarti 13 ini dia adalah hipotenusa atau sisi miring. Maka berdasarkan teoremanya kita akan memperoleh sisi miring kuadrat itu sama dengan penjumlahan sisi kuadrat sisi penyikunya. Berarti Y kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169. Y kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Kita sedang mencari nilai Y, berarti kita pakai aljabar biasa ya. Di sini ditambah, boleh pindah ke sini jadi dikurang. Bukan pindah sebenarnya ya, tapi memperlakukan kedua ruas sama. Biar ininya hilang, maka dikurang dengan 25. Jadi Y kuadrat. Ibu ini boleh dibalik nggak? Karena bingung jadinya. Nggak apa-apa dibalik juga ya. Jadi nantinya Y kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Jadi Y kuadratnya sama dengan 144. Maka Y-nya kita akarkan. 144 itu berapa kali berapa? 12 dikali 12. Jadi dapatlah Y-nya itu adalah 12. Selesai. Begitu mudah ya.
Oke, sekarang Bu Sur punya contoh yang ketiga ya. Ini adalah modifikasi dari soal segitiga atau teorema Pitagoras ya. Kenapa? Karena di sini ada perseginya. Bu, nggak ada tanda siku-sikunya. Udah otomatis dong ya di sini siku-siku. Kenapa? Karena ini adalah persegi yang keempat sisinya adalah siku-siku ya. Nah, di sini yang dicarinya adalah x. X itu adalah salah satu dari sisi penyiku. Oke, karena ini adalah sisi miringnya tuh di depan siku-siku ya. Berarti kalian harus tahu ini berapa. Ya otomatis karena di sini ada tanda sama, berarti ini juga adalah 20 cm. Nih, sekarang kalian sudah tahu kalau mencari sisi penyikunya, maka tinggal dikurangi aja kuadrat dari sisi miring dikurangi dengan kuadrat dari sisi penyikunya ya. Jadi tinggal x kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurang dengan 20 kuadrat ya. Berarti x kuadratnya sama dengan 25 kuadrat adalah 625 dan 20 kuadrat adalah 400. Berarti x kuadratnya sama dengan 225. Maka nilai x-nya kita akarkan saja. Berapakah 225 itu berapa kali berapa? Yakni 15 kali 15. Diperolehlah nilai x-nya adalah 15. Begitu ya, mudah bukan? Oke, itu dia video dari Ibu tentang penjelasan teorema Pitagoras, baik itu pembuktiannya maupun aplikasi-aplikasi dalam soal dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba tolong kalian sebutkan satu saja contoh penerapan teorema Pitagoras ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Usahakan jawabannya harus harus orisinil ya. Asli adalah jawaban kalian. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebutkan nama dan juga kelas kalian biar Ibu memberikan nilai plus untuk kalian. Oke? Oke, itu dia video dari Ibu ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Ibu, subscribe dulu ya. Terus jangan lupa untuk di-like videonya dan di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya. Oke, kita bertemu lagi di video Ibu selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah.